Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ocu Amzandri. Oke, sahabat pertanian, hari ini kita sudah di ladang cabai rawit, yang mana video kali ini kita akan melakukan perawatan dan mau menanam. Jadi ikuti terus video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta di-share, dan dukung terus channel YouTube Ocu Almzandri. Oke kawan, sebelum kita melakukan penanaman, alangkah baiknya kita ngopi dulu. Ini apinya sudah hidup kan kawannya. Biasanya kita ngopi di ladang sawit, sekarang kita ngopi di ladang cabai rawit. Oke sahabat pertanian, kita masak dulu airnya. Rasanya itu sangat beda kan kawannya, dibandingkan kita ngopi di rumah sama ngopi di ladang yang ditemani dengan suara burung dan suara di hutan. Susah kawan ya. Oke, kita masak airnya dulu. Apinya sudah hidup. Oke, kita cek dulu ya buah cabai rawitnya, batang per batang. Ini jenis cabai rawit yang warna putih. Ini juga kawannya masih dengan cabai rawit yang putih, buahnya panjang-panjang kawannya. Ini rawit yang hijau. Kita di sini campur-campur, ada rawit yang putih dan ada rawit yang hijau. Alasannya kenapa saya hobi menanam cabai rawit, yang pertama yaitu dari segi penjualan itu sangat mudah, dan untuk kita rawat juga mudah, dan kita tanam juga mudah. Terutama hasil dari tanaman cabai rawit ini banyak para konsumen yang suka kan kawannya. Jadi itulah salah satunya saya tertarik menanam tanaman cabai rawit ini. Selain itu, dengan harga yang cukup mahal pada saat ini, jadi pas momennya kita menanam cabai rawit. Ditambah dengan kualitas cabainya yang mantap, alhamdulillah. Ini dia kan kawannya. Prospek kedepannya memang mantap untuk pertanian, apalagi di bidang perkebunan kan kawannya. Ini dia cabainya. Biasanya kalau kita panen pada panen pertama kemarin, di tahap yang kedua ini kita mendapatkan kemarin 4 kilo, karena ini panen pertama. Ini yang baru saya tanam. Kalau yang ini jenis cabai rawit kampung, atau bahasa kaminya ini lado kampuang. Nah, ikonya kan kawannya. Kalau iko yang kocek-kocek kok buahnya lado kampuang namanya. Ini juga, ini berbeda dengan cabai rawit yang putih besar tadi. Kalau ini namanya lado kutu kampuang bahasa kami. Oke, sampai ujung sana ini merupakan cabai rawit kampung atau lado kampung bahasa kaminya. Nah, ikonya bagi kawan-kawan yang berminat nanti, nah, ini dia lado kutu kampuang. Kalau yang ini merupakan cabai rawit yang warna putih, dan ini sudah keluar buahnya. Jumlah batang tanaman cabai rawit yang saya tanam
yaitu ini 50, ini 40, 90, 100, ada 200 lebih, hampir 300 batang yang saya tanam. Cuma yang baru berbuah baru 3 jalur, dan yang baru tanam juga ada tapi masih kecil. Namun karena cuaca pada 3 minggu belakang kemarin itu musim panas, jadi banyak daunnya yang hancur. Tapi tak apa-apa kawan-kawannya, yang penting kita ambil buahnya dan tidak ada pengaruh pada buah nampaknya ya. Meskipun daunnya banyak yang sudah mengecil atau keriting, tapi itu tak masalah asalkan buahnya masih bagus. Oke kawan, sini juga ada labu, jadi lengkap kan kawannya. Dan ini akan kita cangkul karena bajak tidak ada, jadi terpaksa kita mengeluarkan tenaga kawan-kawan. Ini nantinya yang akan kita cangkul sampai ujung sana. Ini lumayan kan kawannya, kalau kita tanam dapat 50 batang juga. Tapi sebelum itu kita tunggu dulu kopinya masak dulu ya kawan-kawannya, baru kita gas. Ini merupakan tanaman labu, yang mana labu ini dijadikan untuk olahan sayuran. Nah, ini namanya labu. Namun ini jenisnya labu air kalau bahasa kaminya. Kita tengok buahnya ya, apakah ada. Nah, ini dia contoh dari buah labu. Nah, oke kawan, masih kecil. Dan di sini di daerah kami ini banyak juga yang berminat dengan tanaman labu ini. Ini merupakan sayuran ciri khas dari orang kami di desa kami. Oke kawan, ini labu semua. Jadi di sini kita nanamnya tumpang sari, ada cabai, ada labu dan terong. Ini dia, dan ini yang akan berbuah juga nantinya, tapi masih kecil. Peluang usaha di bidang pertanian ini cukup menjanjikan. Kalau kita umpamanya punya lahan 1 hektar, kalau kita tanam cabai rawit atau cabai merah panjang, mungkin sudah berapa hasil yang kita dapatkan. Sedangkan yang saya tanam ini hanya 30 kali 25 tanahnya kawan-kawannya. Cuman dengan kerja keras, sungguh-sungguh, itu kita juga mendapatkan hasil yang lumayan untuk tambahan dari gaji pokok kita. Yang penting kita tetap mau berusaha dan jangan menyerah. Oke kawan, kita tengok dulu air kopinya apakah sudah panas. Ini terong. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mencoba menanam cabai rawit, silakan kawan-kawannya. Kalau tidak ada lahan, kita juga bisa menanam cabai rawit itu di polybag. Juga bisa kawan-kawannya. Kalau teman-teman semuanya ingin mencoba, itu tidak ada kata tidak bisa. Karena ditambah dengan saat ini harga cabai itu mahal. Apalagi di tempat kami ini cukup mahal harga cabai rawit saat ini. Jadi pas momennya kita menanam cabai rawit dengan musim hujan yang sudah datang. Oke kawan, silakan mencoba. Bagaimana caranya itu ada di video YouTube saya yang saya upload pada dahulunya. Cara menanam, cara persemaian, dan cara perawatannya. Oke kawan, jangan lupa
di like, comment, and subscribe serta di share. Hari ini spesial kita ke ladang cabai rawit dulu. Biasanya kita ke ladang sawit dan ke peternakan. Hari ini kita fokus dulu ke cabai rawitnya, karena kita pada minggu depan kita usahakan kita juga manen cabai rawitnya. Itu makanya kita harus rawat ekstra dulu kan kawannya. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip, tonton sampai habis. Ini sangat mantap untuk campuran makan mie rebus. Mantap nih kawannya, hijau sudah terjamin pedas ini kan kawannya. Kapan-kapan nanti kita akan coba cabai rawitnya, yaitu dengan campuran mie rebus. Kita akan buat mie rebus di ladang cabai rawit ini nanti kawan-kawan ya. Oke, karena hari ini kita mau mencangkul, kita tidak sempat tadi buat mie rebusnya. Mantap. Untuk olahan buat ayam geprek juga mantap nih kawan-kawannya. Cabai green, cabai hijau yang buahnya besar-besar. Ini karena hanya perawatan ini kan kawannya, karena buahnya besar, tidak ada pakai yang lain, hanya perawatan yang ekstra, penyiraman ya, makanya buahnya besar. Yang terpenting saya mengajak pada para subscriber semuanya, pada masyarakat semuanya, ayo kita membuka peluang usaha, ayo kita bertani, berkebun, karena di bidang pertanian dan bidang perkebunan itu merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk masa depan kita kawan-kawannya. Tidak perlu yang banyak, yang penting kita mau dulu sedikit demi sedikit, nanti lama-lama dia jadi bukit kan kawannya. Contohnya ini di tanaman cabai rawit, sudah berapa uang yang bisa kita kumpulkan. Meskipun kita tidak ada lahan, kita bisa menggunakan polybag media tanamnya, asalkan kita mau kan kawannya. Tidak mesti harus di tanah, di polybag juga bisa. Ini rawit yang hijau, nanti akan kita tes seberapa tingkat kepedasannya. Oke, kita akan cari waktunya nanti kan kawannya. Kita akan tes makan Indomie dengan cabai rawit ini. Oke, ini sudah mulai gerimis, hujan kan kawannya. Cuaca pada hari ini karena sudah masuk pada musim hujan. Nah, itu kan kawan, kita akan tengok kopi dulu. Ini nanti berapa kilo kita dapatkan di panen minggu depannya. Kemarin 4 kilo, minggu depan berapa kilo ya kan kawan-kawannya. Kita doakan cabai rawitnya sehat selalu dan banyak buahnya, amin. Oke kawan, kita buat kopi dulu kan kawannya. Habis itu kita akan mencangkul untuk melakukan penanaman cabai rawit, karena momennya pas di musim hujan. Oke kawan, ini alasannya kenapa setelah dicangkul pertama itu dilakukan cangkul kedua, yaitu fungsinya tanah yang kita cangkul itu harus kita gemburkan dulu, karena ini dapat mempermudah untuk pertumbuhan akar dari tanaman cabai rawit. Kalau masih bergumpal-gumpal itu agak lambat kan kawannya, dibandingkan kalau kita cangkul untuk keduanya untuk penggemburan. Nah, itu akan cepat untuk pertumbuhan akarnya.
Oke, jika kita cangkul ini sampai ujung sana untuk melakukan tempat penanaman cabai rawit. Namun sebelum itu kita ngopi dulu di suasana cabai rawit ini. Seperti apa rasanya kawan-kawan ya. Ganti suasana dulu. Biasanya di ladang sawit, hari ini kita di ladang cabai rawit. Oke, airnya sudah masak, kita ngopi dulu. Oke, wes ngopi kawan, kopi biar pintar kan kawannya. Kita ngopi dulu. Yang kurangnya itu Indomie. Tadi kita lupa bawanya kan kawannya. Iya. Wes ngopi ora. Ngopi dulu biar pintar. Oke kawan. Kita ngopi dulu kan kawannya. Oke, kita ngopinya di sini aja. Nah, sambil melihat tanaman cabai rawit yang subur. Mantap. Cabai rawit ini pedas, mantul. Buahnya besar-besar kan kawannya. Oke. Tonton terus videonya, jangan di skip, dan subscribe sebanyak-banyaknya kawan-kawan. Tapi yang terpenting kawan-kawan, meskipun kita pengopi, jangan lupa air putih kawan-kawannya. Usahakan satu hari itu dapat segini, sudah mantap kan kawannya. Air putih jangan lupa, karena kita kerja berat itu harus banyak minum air putih. Kalau saya satu hari itu habis 3 teko ini kan kawannya air putih. Jadi jangan lupa air putih meskipun kita ngopi. Oke kawan, kita harus menjaga kesehatan kita. Jangan lupa kesehatan itu sangat mahal harganya. Oke kawan. Oke kawan, karena masih gerimis, kita istirahat sebentar dulu. Karena gerimis kan kawannya. Yang terpenting, ayo kita kembangkan usaha kecil-kecilan di bidang pertanian kan kawan semuanya. Baik tanaman keras atau tanaman-tanaman sayuran. Jadi peluang usaha, peluang hasil yang lumayan yaitu di pertanian dan di perkebunan. Jadi bagi kawan-kawan semuanya yang ingin mencoba untuk bertani atau untuk menanam, silakan kawan-kawan semua untuk mencoba. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut tidak bisa. Yang terpenting itu coba dulu kawan-kawan, namun kawan-kawan pasti akan bisa. Dan di sini saya juga tidak ahli di bidang nanam-menanam, cuman karena awalnya mencoba dan hanya main-main, ternyata dari main-main mencoba itu menjadikan hasil pundi-pundi rupiah. Jadi dari situlah saya belajar tentang menanam, khususnya di tanaman cabai rawit ini kan kawannya. Yang pertamanya itu saya main-main, saya tanam, saya beri pupuk, saya beri pupuk kandang atau kompos cairan. Ternyata dari pemberian pupuk ini saya jadikan perbandingan antara pupuk kimia dengan pupuk organik cair. Ternyata yang lebih bagus itu pupuk organik cair. Kenapa? Karena dari hasil daun dan buah
itu lebih mantapnya ke pupuk organik cair. Apalagi ditambah dengan batangnya kawan-kawannya. Batangnya itu akan besar dan cabangnya akan banyak. Jadi tidak ada salahnya bagi kawan-kawan para subscriber Ocu Almuzandri yang ingin mencoba menanam tanaman cabai rawit, ya silakan, karena harga cabai rawit saat ini masih mahal. Silakan mencoba kawan-kawan semuanya. Ayo bertani itu, ayo berkebun, jangan pernah malu, dan jadikan usaha yang kita tanam itu salah satu usaha yang bisa menambah sampingan dari hasil kerja pokok kita. Karena saya menanam cabai rawit ini tidak pernah mengganggu dengan kegiatan saya sehari-hari. Karena ini merupakan kegiatan sampingan yang mana kita hanya melakukan penyiraman pagi dan sorenya, itu jangan sampai lupa. Dan pemupukan dalam sebulan itu lakukanlah pemupukan 2 kali atau 3 kali dalam 1 bulan. Kuncinya itu dari penyiraman dan perawatan kita terhadap tanaman cabai rawit. Hanya itu modal untuk kita penanaman cabai rawit ini. Jadi sangat mudah kawan-kawan, tidak ada rasanya kita tidak bisa gitu. Saya juga bukan berasal dari bidang jurusan pertanian, tapi karena saya ingin mencoba dan konsisten, komitmen, tidak main-main, ya sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa menanam tanaman cabai rawit. Meskipun kemarin lama istirahatnya karena ditambah dengan tanah yang bekas tanaman cabai rawit tahun dulu dan bekas penanaman bawang merah. Di sini juga dulu lokasinya. Jadi kita off dulu untuk penanaman. Jadi saya mulai menanam ini pada bulan 7, bulan 8, bulan Agustus, ya bulan 8 saya menanam. Dan saya istirahat menanam cabai rawit itu dari bulan 1, bulan 12 sampai bulan 7. Itu lokasi tanah di sini kita off dari bidang penanaman karena tanahnya belum bisa untuk kita olah untuk penanaman kembali. Jadi dari bulan 8 itu kita sudah mulai menanam, dan ini dia cabai rawitnya tuh yang ada di video sebelumnya. Itu merupakan penanaman pada bulan 8 kemarin dan pada penanaman tahap kedua. Cuman kalau hasil memang bagus pada tahap pertama, karena pada saat itu tanahnya masih ori dan masih bagus. Jadi tidak ada masalah untuk pada tanaman tahap kedua ini, meskipun kurang bagus, cuman yang penting itu buah harus banyak dan hasilnya harus sama. Cuman kalau daun memang kalah pada tahap kedua ini dibandingkan pada tahap yang pertama. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk berhenti menanam. Kita akan menanam terus. Masalah daun keriting itu jangan pernah panik bagi yang sudah menanam tanaman cabai rawit, karena daun keriting itu bisa kita atasi dengan bahan kimia atau bahan yang alami. Jadi tidak semua kimia itu kita gunakan untuk tanaman cabai rawit. Ada juga bahan-bahan yang alami yang bisa mengampu daun keriting dan kutu daun. Kecuali buah busuk atau patek, itu memang sangat sulit diatasi, karena saya sudah mengalami tahun dulu pada penanaman yang pertama. Itu sangat sulit mengatasi buah yang busuk itu karena sudah menyebar dan sudah banyak yang terkena buah busuk. Jadi silakan kawan-kawannya, saya mengajak para subscriber, para masyarakat pada umumnya yang bertani, ayo kita kembangkan lagi usaha di bidang pertanian dan jadikan kita salah satu pelaku usaha di bidang pertanian. Karena pada saat ini sudah pas momentumnya untuk kita
menanam tanaman apapun, yang penting kita ambil andil dari budidaya pertanian atau khususnya di tanaman pertanian. Jangan pernah bosan, tonton terus video sampai habis, jangan di skip, tonton sampai habis. Ini merupakan kita bertani di tanaman cabai rawit ini secara otodidak, belajar dari kesalahan, dan alhamdulillah setiap usaha yang kita buat itu tidak pernah mengkhianati hasilnya, asalkan kita sungguh-sungguh, tidak main-main kan kawan ya. Mantap-mantap buahnya kawan. Buah yang hijau ini berat dibandingkan dengan buah yang putih, karena daging buahnya itu lebih padat pada buah yang hijau. Karena saya sudah ngetes di penimbangan, ternyata yang berat itu buah yang hijau ini kan kawan ya. Mantap. Ini belajar secara otodidak dan belajar bereksperimen, menimbulkan kreativitas yang baru dan inisiatif yang baru. Jadi kita tidak bergantung pada yang berbentuk instan, tapi kita harus belajar dari kesalahan yang kita buat dan kita jadikan itu pengalaman. Tonton sampai habis video kali ini, jangan di skip, karena banyak pengalaman dan cerita yang saya bagikan di video kali ini. Kalau ini jenis rawit yang setan, karena buahnya besar-besar kawannya, tapi pendek, cuman buahnya besar. Tuh, ini pedas nih kan kawan. Buahnya hijau mengkilat. Tapi saya belum pernah mencoba buah yang ini. Cuman dari bentuk itu besar dan pedas. Kalau buah yang putih itu saya sudah mencoba. Itu tidak terlalu pedas, tapi yang hijaunya belum. Ini merupakan hasil pertanian tanaman cabai rawit saya. Cuman di sini tidak ada unsur membanggakan diri, hebat, atau untuk memberikan bahwasannya saya ini hebat dalam bidang pertanian. Tidak, di sini saya hanya mengajak bagi kawan-kawan yang ingin mencoba menanam, silakan. Dengan momentum pada saat ini harganya masih mahal, silakan. Dan di sini saya hanya berbagi ilmu bagaimana caranya kita melakukan perawatan tanaman cabai rawit dan bagaimana kita itu bisa menjadi pelaku usaha khususnya di bidang pertanian di tanaman cabai rawit. Dan usaha yang kecil ini mungkin nantinya akan menjadi usaha yang besar. Amin. Selagi kita mau berusaha itu pasti. Tidak pasti kalau kita mau berusaha dan berdoa. Kunci yang utama, jangan pernah takut salah dulu dan jangan pernah drop atas penyakit tanaman cabai rawit. Kita harus selalu standby dan santai untuk menghadapi hama dan penyakit pada tanaman cabai rawit. Karena di sini yang kita pentingkan itu hanya buah. Jadi kalau daunnya keriting itu tak masalah, asalkan jangan buahnya yang keriting. Oke, kiri kanan cabai rawit. Ini cabai rawit ada kutu yang kampung. Kalau ini cabai rawit yang putih yang besar. Oke kawan, nikmatnya kawannya kalau kita menanam ini, selain dapat uang, kita juga bisa merefresh otak kita karena lelah dari pekerjaan kita.
Jadi kita bisa melepaskan penat dan lelah kita di ladang atau di lahan pertanian ini. Yang terpenting yaitu jangan pernah gengsi, jangan pernah malu ketika menjadi pelaku usaha di bidang pertanian. Meskipun kita seorang petani, tapi tetap fokus dan jangan gengsi. Oke kawan, demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta di-share dan tonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.